Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Iwayan Eka Suryawan, NIM 220553153. Dosen pengampu saya, Profesor Dr. Cokodo Gede Tirta Ninja STMT. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bahan keramik. Saya mengambil referensi buku dari Science of Engineering Material yang ditulis oleh Manas Chandra. Pendahuluan, keramik dapat didefinisikan sebagai bahan anorganik non-logam yang dibuat dan atau digunakan pada suhu tinggi. Karakteristik utama dari keramik yaitu kekerasan, kerapuhan dan kekuatan titik leleh tinggi, konduktivitas panas dan listrik yang buruk, dan ketahanan yang baik terhadap serangan sebagian besar bahan kimia khususnya oleh oksigen. Kebanyakan keramik terjadi secara alami seperti batu alam dan mereka produk disintegrasi seperti tanah liat, pasir, kerikil atau diproduksi dari mineral bumi oleh aksi panas yaitu batu bata, mortar, semen, dan kaca. Ada zat tertentu lainnya seperti grafit, intan, silikon karbida, karborundum, tungsten karbida, uranium karbida, boron nitrida, dan beda logam yang juga memiliki sifat keramik gas, kekuatan keramik tinggi, dan ketahanan terhadap panas dan bahan kimia, dan karena itu dianggap sebagai keramik. Dan ini adalah contoh dari gambar keramik yang terbuat dari batu kerikil yang sebelah kiri ini, dan yang sebelah kanan ini adalah keramik jenis granit. Nah, di sini ada proses dari pembuatan keramik. Mari kita simak videonya. It's been 25 years since Arwana was established and has 5 factories spread across Indonesia. Each factory has their own production capacity. Plant 1 is located in Tangerang, Banten. It started production in 1995 and currently has a production capacity of 3,780,000 square meters per year. Plant 2 is located in Sorong, Banten. It started production in 1997 and currently has a production capacity of 19,500,000 square meters per year. Plant 3 is located in Gresik, East Java. It started production in 2002 and currently has a production capacity of 18,090,000 square meters per year. Plant 4 is located in Ogan Ilir, South Sumatra. It started production in 2013 and currently has a production capacity of 8 million square meters per year. The newest plant, Plant 5, is located in Mojokerto, East Java. It started production in 2016 and currently has a production capacity of 8 million square meters per year. Arwana produces floor and wall ceramic tiles. Arwana is committed to produce a high-quality product with an affordable price. We strive to keep up with the latest technological trends and development to continue to grow over time. The production process follows a strict quality control standard for every manufacturing process, from the material selection process up to the color selection process. Nah, itu adalah sekilas video dari pembuatan keramik. Struktur silikat. Silikat sejauh ini merupakan senyawa silikon yang paling penting dan di atas seluruh kaca, keramik, dan semen didasarkan industri. Tiga tipe utama struktur dalam dapat dibedakan yaitu yang pertama anion diskrit di mana SiO2 tetrahedra hadir secara individual atau sejumlah kecil dari mereka digabungkan menjadi kelompok ini. Yang kedua, ion yang diperluas di mana SiO4 tetrahedra bertinta menjadi rantai dengan panjang tidak terbatas atau lembaran dengan luas tidak terbatas. Yang ketiga, jaringan 3 dimensi dibentuk oleh linkit lengkap dari TBE SiO4 tetrahedra di ketiga arah.
anion diskrit. Ini adalah contoh gambar anion diskrit representasi alternatif dari SiO4 tetrahedron yang ABC, representasi skematis atau Si2O S-ion D E SiAO2 8 ion Rg SiO1 S 12 ion HI. Representasi pertama dalam setiap kasus menunjukkan komposisi, yang kedua menunjukkan susunan atau tetrahedra bila dilihat dari atas. Ini adalah anion yang diperpanjang, struktur lembar atau tampilan yang diproyeksikan, yang A Mg atau OH2 dan B Hl atau OH S-ion atau OH digambarkan sebagai bola karena hidrogennya sangat kecil. Lingkaran pada mewakili ion OH di lapis atas dan bertitik lingkaran yang ada di lapisan bawah lembaran, sambil isi lingkaran mewakili posisi ion positif dan terisi. Jaringan 3 dimensi. Ini jenis struktur juga ditemukan di feldspar, celluloid, dan ultramarines, di mana bagaimanapun sebagian dari SiO2 tetrahedra diganti dengan HiO tetrahedra, dan akibatnya di sana juga beberapa kation untuk menimbulkan muatan negatif tambahan, misalnya ortoklas yang termasuk dalam kelompok feldspar memiliki rumus KAISI3OP. Refraktori adalah bahan produksi bukan logam mampu menahan suhu tinggi tanpa deformasi, yang berarti dalam kondisi layanan. Properti ini disebut refraklorines dan umumnya diukur dengan titik perlunakan atau pilihan bahannya. Yang bawah ini adalah contoh gambar refraktori. Sebagian besar refraktori komersial didasarkan pada sistem silika alumina, bervariasi dari silika murni melalui kombinasi silika alumina hingga alumina murni. Silika alumina diagram kesetimbangan ke gambar 5.10 berguna dalam pemahaman dan memprediksi sifat dan perilaku refraktori ini. Yang ini adalah gambar diagram dari refraktori. Diagram fase A2O3 SiO2 direduksi dengan izin atau ROE ROM I titik A Parkside dan JA Parksains 18.369 diharapkan oleh Council Amerika untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Beberapa kesimpulan praktis dapat ditarik dari silea alumina diagram fase. Yang pertama, komposisi antara 3 dan 8% alumina. Sisa silika seharusnya dihindari untuk membuat refraktori karena tidak cocok dengan eutektik komposisi titik lele. Yang kedua, kemampuan refraktori untuk menanggung beban mekanis pada tinggi suhu tergantung pada jumlah cairan yang terbentuk pada temperatur kerja viskositasnya. Yang ketiga, dalam kisaran 8 hingga 72% alumina refraktori menunjukkan sifat lembut rentang suhu yang memanjang dari suhu eutektik dari 1587 derajat Celcius, di mana cairan pertama muncul ke suhu atau sesuai dengan titik pada garis liquidus, di mana seluruh tubuh mencair. Yang keempat, dapat dilihat dari diagram gambar 5.10 bahwa untuk komposisi dengan persentase alumina lebih besar dari 72% barat nol, cairan muncul sampai suhu di atas 1828 derajat Celcius tercapai. Kacamata telah didefinisikan beberapa cara, tetapi dua fitur yang umum disebut adalah: satu, gelas untuk ketinggian cairan superdingin kental; yang kedua, cairan untuk gelas kaca memiliki jaringan susunan jarak pendek. Kacamata demikian dasarnya Amos padatan memiliki dua karakteristik struktural ciri-ciri. Yang pertama, order jarak dekat atau first neighbor; yang kedua, kerangka kontinu dari ikatan primer yang kuat. Ini adalah gambar dari representasi skematik dua dimensi dari A kristal
Reloop berbentuk silika dan yang B bentuk silika kaca atau upper FA Sakariazen 6, dan yang C kaca natrium silikat di mana natrium dimungkinkan juga menyebabkan kerusakan ikatan SiO menghasilkan ikatan tunggal atau oksida memiliki muatan negatif. Lapis seperti gelas, kaca atau kaca banyak digunakan untuk melindungi keramik, tubuh, dan permukaan logam. Komposisi pelapis bervariasi tergantung pada jenis aplikasi dan sifat yang dibutuhkan dari lapisan. Namun, sebagai generalisasi, semua pelapis mengandung atau masuk tiga berikut ini jenis bahan: yang A oksida netral, alumina, yang B silika, dan seringkali oksida asam lainnya, oksida borat, yang C beberapa oksida basa seperti NO, Kp, MgO, CaO yang akan membentuk oksida asam bahan basa. Enamel vitreous atau lapisan kaca. Enamel vitreous seperti kaca lapisan pelindung yang ditembakkan ke logam untuk memberikan ketahanan terhadap oksidasi dan serangan oleh lingkungan korosif, terkecuali alkali dan hidrofluorik. Lapisan kaca mengacu pada enamel vitreous pelapis tebal 25 mils atau 0,63 mm atau lebih. Bahan baku dasar untuk enamel adalah kuarsa, feldspar, boraks, dan soda abu. Dan bawah ini adalah contoh gambar dari enamel vitreous. Lapisan keramik. Pelapis keramik memiliki sifat yang mirip dengan pelapis enamel dijelaskan di atas, tetapi mereka dicirikan jauh lebih tinggi refraktori yang digunakan dalam aplikasi di mana suhu tinggi ditemui dalam metode konvensional, secara khusus mengembangkan frit dengan penambahan oksida refraktori tinggi seperti alumina oksida, kromium oksida, kobalt oksida, dan beryllium oksida diterapkan dalam bentuk slip ke permukaan logam dengan mencelupkan atau penyemprotan. Di bawah ini adalah contoh gambar wajan yang dilapisi dengan lapisan keramik. Semen dan beton. Berbagai macam bahan semen keramik digunakan untuk tujuan yang berbeda. Mereka memiliki sifat karakteristik pengaturan bardening bila dicampur dengan pasta dengan air, dan begitu juga bisa untuk mengikat bersama agregat seperti pasir dan hancur batu menjadi massa padat. Kobaran semen dapat dibagi menjadi jenis hidrolik dan non-hidrolik tergantung pada cara mereka mengatur dan mengeras. Semen hidrolik adalah mereka mengatur dan mengeras karena reaksi kimia yang terjadi pada campuran dengan air. Semen Portland dibuat dengan membakar campuran intim, terutama terdiri dari dua jenis bahan, satu berkapur atau kaya dalam kapur seperti batu kapur atau kapur, dan lempung lainnya atau kaya silika dan alumina seperti serpih tanah liat, batu tulis, atau tanur sembur perak. Seperti contoh gambar yang di bawah ini adalah contoh gambar semen Portland. Dan inilah proses dari pembuatan semen Portland sendiri. Mari kita simak video ini. Hey ho Pop Gengs! Pada akhir tahun 2021 kemarin, Indonesia dilaporkan mengalami produksi berlebih dalam industri semen. Gak main-main, dari data Asosiasi Semen Indonesia, produksi semen 2021 yang mencapai 116 juta ton hanya terjual 71,78 ton. Ini menandakan ada sekitar 45 ton semen yang tidak terpakai dan hanya tinggal di gudang. Tentu saja, hal ini menjadi kabar buruk untuk Indonesia, meskipun semen menjadi salah satu komponen paling digunakan dalam sebuah pembangunan. Nah, bicara soal semen, meski hal ini udah sering dilihat, tapi tahu nggak nih, gimana sih semen dibuat? Sama dong kayak aku. Makanya buat yang belum tahu, yuk kita telusuri bersama dalam video kali ini proses produksi semen di pabrik. Dalam proses produksi semen dalam pabrik, hal pertama yang dilakukan adalah persiapan bahan utama.
Untuk semen, bahan utamanya adalah batu kapur dan tanah liat yang didapatkan dari tambang alam seperti gunung. Di Indonesia, tambang batu kapur yang jadi produsen utama untuk batu kapur adalah daerah Tuban, Jawa Timur dan Rembang di Jawa Tengah. Masalah proses ekstraksi, batu kapur biasanya diekstrak dengan menggunakan bahan peledak. Proses ini tentu butuh tenaga ahli agar ledakan tidak merugikan tambang ataupun menelan korban. Nah, karena dihitung secara presisi juga nih, tambang batu kapur bisa terlihat bertingkat seperti berikut. Setelah ledakan udah selesai, maka batu kapur yang dihasilkan kemudian diangkut menggunakan alat berat ke dalam pabrik. Sesampainya di pabrik, bahan utama kemudian dihancurkan. Batu kapur yang tadinya gede banget bakal diubah menjadi lebih kecil agar lebih mudah diprosesnya. Tumpukan bahan utama yang dihasilkan ini bernama prahomogenisasi. Biasanya dalam tahap ini akan ada pihak quality control dari pabrik yang menilai kualitas dari bahan utama. Penilaiannya itu bervariasi, mulai dari yang cuma lihat-lihat doang sampai dikerjain di dalam lab. Nah, untuk menjaga keselamatan para pekerja juga nih, proses ini ya full dikerjakan oleh mesin dan jadi tempat akses terbatas. Kebayang dong gimana jadinya kalau ada pegawai yang ketimpa taburan batu kapur? Kalau 1-2 biji sih nggak masalah. Nah, itulah proses dari pembuatan semen Portland. Nah, semen alumina atau alumina ini dibuat dengan memanaskan campuran bauksit dan batu kapur biasanya untuk menyelesaikan kelenturan. Yang di bawah ini adalah contoh gambar dari semen alumina sendiri. Beton adalah bahan bangunan dan struktur yang diperoleh dengan pencampuran semen, agregat halus atau pasir, agregat kasar, misalnya dihancurkan batu atau kerikil dan air dalam proporsi yang sesuai sehingga plastik dan hasil massa yang bisa diterapkan. Ini adalah contoh gambar beton. Baik, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian yang menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya. Akhir dari presentasi ini saya tutup dengan paramosan. Om Santi Santi Santi.